Desa ada 14 kelurahan desa, masing-masing dari skala struktural. Pada Hari Anak Nasional, kita tak hanya merayakan keberagaman dan potensi anak-anak Indonesia, tetapi juga hak mereka yang terkadang terabaikan. Salah satunya adalah hak mereka untuk berpartisipasi dalam demokrasi. Sebagai bagian dari masa depan bangsa, anak-anak berhak untuk mengetahui lebih banyak tentang dunia politik, bahkan sebelum mereka memilih hak untuk memilih. Namun, ada batasan-batasan yang perlu dipahami. Anak-anak yang sudah berusia 17 tahun kini telah diberikan hak untuk memilih dalam pemilu. Namun, perjalanan mereka dalam dunia demokrasi tidak berhenti hanya pada hari pemilu. Mereka adalah calon pemimpin masa depan yang harus terus belajar dan berpartisipasi. Untuk menjadi pemilih yang cerdas, pemilih muda perlu lebih dari sekedar memilih calon pemimpin. Mereka perlu memahami hak dan kewajiban mereka sebagai bagian dari masyarakat yang demokratis. Namun, untuk mencapai itu, pendidikan politik sangatlah penting. Pemilih muda memiliki hak untuk memilih, tetapi mereka juga harus memahami tanggung jawab yang menyertainya. Bawaslu Kabupaten Kudus berperan besar dalam mengedukasi pemilih muda tentang hak mereka dalam proses demokrasi. Di mana definisi anak-anak adalah di usia 0 sampai 18 tahun. Di usia 17 sampai 18 tahun sudah memiliki hak pilih dalam pemilu maupun pemilihan. Ada masanya bermain, ada fokusnya belajar. Dan ketika di usia 17 sampai 18 tahun di mana anak-anak ini beranjak ke remaja, mereka dengan emosi yang masih labil tentunya harus kita arahkan. Bawaslu sendiri mengedukasi pemilih pemula ini melalui sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang pentingnya peran mereka dalam pemilu maupun pemilihan. Mereka berpartisipasi sebagai pemilih pemula harus tahu peran mereka agar tidak termakan oleh ekses-ekses yang tentunya bisa menggerus integritas mereka sebagai pemilih pemula. Anak-anak sendiri sebetulnya dilarang untuk ikut aktif dalam kampanye, karena anak-anak di sini bukanlah objek untuk pencitraan diri, objek untuk kampanye, dan hal-hal yang berhubungan dalam pemilu maupun pemilihan. Bawaslu juga berperan dalam mengawasi partisipasi pemilih muda dalam kampanye politik. Ada batasan yang jelas tentang hak-hak anak dalam kampanye pemilu. Di luar pemilu, meski pemilih muda memiliki hak pilih, mereka tidak bisa begitu saja terlibat dalam kampanye praktis. Ada batasan yang ketat mengenai keterlibatan anak-anak dalam aktivitas kampanye. Larangan kampanye sendiri diuraikan di pasal 280 Undang-Undang 7 tahun 2017, di mana di ayat 1 dari uraian poin A sampai dengan C itu sudah diuraikan secara gamblang terkait larangan-larangannya. Kemudian untuk poin tersendiri mengenai larangan terhadap anak untuk ikut berkampanye terdapat di ayat 2-nya, di mana di situ dijelaskan WNI yang belum mempunyai hak pilih, di mana anak-anak maupun yang belum mempunyai KTP atau belum berusia 17 tahun dan atau belum kawin, mereka tidak mempunyai hak pilih. Anak-anak adalah cermin masa depan bangsa. Di Hari Anak Nasional ini, Bawaslu berkomitmen menciptakan ruang demokrasi yang sehat dan adil demi tumbuh kembang mereka untuk lebih berintegritas dan cerdas. Mari kita jaga hak anak-anak. Mari kita hindarkan dari politik yang tidak mendidik, karena demokrasi ada di tangan mereka. Selamat Hari Anak Nasional dari Bawaslu untuk seluruh anak Indonesia. Dengan pemahaman yang baik, mereka dapat ikut serta dalam demokrasi dengan cara yang positif sesuai dengan hukum yang berlaku. Selamat Hari Anak Nasional yang ke-41 tahun. Saya Nurhaniah, Ketua Jaringan Perlindungan Perempuan Kabupaten Kudus. Mari kita melindungi anak-anak kita dari segala tindakan kekerasan
diskriminasi, eksploitasi. Terkait pelindungan anak dan anak dalam pemilu, setiap pesta demokrasi anak-anak tetap harus menjadi perhatian. Meskipun belum bisa memilih, tapi hak mereka atas informasi yang baik dan jelas harus kita berikan. Pendidikan politik yang sehat serta lingkungan tanpa kekerasan tetap harus dijaga. Anak bukan objek politik. Kita harus sepakat. Anak bukan alat untuk kampanye, apalagi alat pencitraan yang perlu dilindungi martabat dan ruang tumbuhnya. Tanamkan pendidikan demokrasi sejak dini. Semakin dini anak-anak mengenal nilai kejujuran, keadilan, dan keberanian bicara benar, maka semakin kuat pola pondasi bangsa di masa depan. Peran keluarga dan sekolah sangat penting, karena keluarga adalah kondisi awal untuk membangun karakter anak. Bisa jadi tempat terbaik untuk belajar demokrasi. Contoh di sekolah, dalam pemilihan ketua OSIS atau ketua kelas, mereka harus memilih teman-temannya untuk menjadi pemimpin. Walaupun beda pilihan, tapi tetap mereka saling menghargai dan saling menghormati. Terakhir, saya berpesan, anak-anak adalah masa depan bangsa. Karenanya harus diberi bekal pendidikan, pengetahuan, keterampilan yang baik dan cukup. Diarahkan, dibimbing, serta diberikan teladan yang baik. Diberikan kasih sayang dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan agar bisa tumbuh berkembang menjadi anak yang sehat, cerdas, tangguh, dan berkepribadian luhur, sehingga mereka siap menjadi generasi bangsa, menjaga ekspresi bangsa dan negara yang kita cintai. JPPA adalah jaringan perlindungan perempuan dan anak yang berfokus juga pada pembekalan pendidikan politik bagi anak-anak, memberikan wawasan agar mereka siap menghadapi masa depan dengan pengetahuan yang baik tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. JPPA hadir untuk memastikan setiap anak merasa aman, setiap perempuan didengar, dan setiap suara kecil pun dihargai. Di bawah kepemimpinan Bu Nur Hania, JPPA aktif turun ke sekolah, ke desa, hingga ke ruang sidang, mengedukasi, mendampingi, dan memperjuangkan keadilan. Anak-anak yang baru mendapatkan hak pilih adalah masa depan demokrasi Indonesia. Tapi mereka juga perlu tahu bahwa hak mereka dalam demokrasi lebih dari sekedar memilih pemimpin. Mereka perlu tahu bagaimana cara mereka dapat berkontribusi, berbicara, dan bahkan bertindak untuk kebijakan yang mereka percaya. Namun, meskipun mereka berperan sebagai pemilih pemula, pemilih muda harus ingat bahwa mereka tidak diperbolehkan terlibat langsung dalam proses kampanye politik yang berhubungan dengan tim sukses atau penyebaran materi kampanye. Ini adalah salah satu langkah untuk menjaga integritas dan mencegah potensi eksploitasi anak dalam kegiatan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Anak Nasional. Saya Muhammad Rikza Hasbala, Ketua Umum Perisai Demokrasi Bangsa. Dalam momentum peringatan Hari Anak Nasional tahun 2025 ini, mari kita rayakan semangat anak muda Indonesia, khususnya mereka yang berani berkontribusi untuk masa depan demokrasi negara kita. Demokrasi yang sehat dan bermartabat tentu bukan hanya sebuah utopia, melainkan tanggung jawab bersama yang harus kita jaga. Kita, generasi muda, para pemilih pemula, memiliki peran vital dalam memperkuat fondasi demokrasi ini. Kita adalah kekuatan yang mampu memastikan setiap suara didengar, mengawasi setiap tahapan proses demokrasi, dan menjadikan pemilu sebagai perayaan pesta demokrasi sebagai sarana kedaulatan rakyat yang benar-benar transparan dan akuntabel. Tak dibutuhkan keahlian khusus, semangat dan tekad kita untuk belajar itu sudah cukup. Mengawasi jalannya pesta demokrasi, partisipasi aktif kita akan membentuk masa depan demokrasi Indonesia yang lebih berwibawa dan
Mari jadi agen perubahan, kita pastikan pemilu berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai yang ada. Berkontribusilah dan mari ukir sejarah sebagai generasi yang menjaga integritas demokrasi Indonesia. Jadilah pemilih pemula yang berintegritas untuk masa depan Indonesia. Masa depan Indonesia ada di tangan kita. Selamat Hari Anak Nasional. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.